Perkenalkan, nama saya Diayu Fitriani, nomor absen 6 dari kelas 11 RPLB. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bab KD 3.6, yakni menganalisis lembar kerja atau gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Oke, langsung saja ke materi pertama, yaitu cara membuat prototipe produk. Yang pertama yaitu membuat diagram rinci atau sketsa. Langkah pertama dalam menciptakan prototipe adalah untuk menciptakan sebuah konsep sketsa rinci atau diagram. Tujuan Anda harus menangkap ide sebanyak mungkin dengan cara visual yang ideal. Harus memiliki dua konsep, yaitu pertama, sebuah sketsa desain yang menunjukkan bagaimana produk mungkin muncul setelah selesai. Yang kedua, sebuah sketsa teknis yang menunjukkan dimensi produk, bahan, dan pekerja. Kita juga dapat menggunakan perangkat lunak untuk melakukan hal ini, tetapi pena dan kertas kerjalah yang lebih baik. Yang kedua adalah membuat model 3D opsional. Langkah ini digunakan untuk mentransfer sketsa konsep yang Anda buat ke perangkat lunak pemodelan 3D. Ini akan membantu Anda untuk memvisualisasikan produk yang lebih baik. Anda juga dapat menggunakan model ini untuk membuat salinan cetak 3D pada prototipe Anda. Manfaat lain dari model 3D ini adalah bahwa Anda dapat menggunakan aplikasi augmented reality seperti Augment.com untuk memvisualisasikan itu di dunia nyata. Lanjut, yang ketiga adalah buat bukti dari konsep. Bagaimana Anda membangun bukti pertama Anda dari konsep yang akan tergantung pada sejumlah hal. Jika Anda memiliki produk sederhana yang Anda sudah dimodelkan dalam perangkat lunak 3D, Anda hanya bisa mendapatkannya 3D dicetak untuk menciptakan bukti dari konsep. Ingat bahwa bukti dari konsep tidak harus terlihat baik atau bahkan menyerupai produk akhir, tetapi hanya harus dapat bekerja. Lanjut, yang keempat adalah buat prototipe pertama Anda. Langkah selanjutnya adalah menggabungkan pelajaran dari bukti konsep dan model 3D untuk membuat prototipe pertama yang Anda buat. Ini harus menjadi model yang cukup rinci, yang terlihat seperti produk akhir Anda dan memiliki fungsi yang sama. Tidak selalu mungkin untuk menciptakan detail pertama prototipe ini saja, tergantung pada kompleksitas. Anda mungkin ingin mendapatkan bantuan dari masinis atau desainer prototipe khusus. Karena ini hanya prototipe pertama, Anda tidak perlu khawatir terlalu banyak tentang jenis bahan yang digunakan atau bahkan biaya. Tujuan pertama Anda adalah untuk mendapatkan model kerja yang menyerupai produk akhir Anda. Nikmati cinta setiap detik, setiap menit ku habiskan bersamamu. Yang selanjutnya adalah membuat prototipe produk produksi siap. Langkah terakhir sebelum Anda sampai ke manufaktur adalah untuk memangkas lemak dari prototipe pertama Anda dan mendapatkannya untuk negara produksi siap. Hal ini pada dasarnya adalah proses biaya dan kelayakan analisis. Anda harus pergi melalui setiap bagian dari prototipe dan mencari cara untuk menolong biaya tanpa mengorbankan fungsionalitas. Pada waktu yang sama,
Anda harus melihat cara untuk meningkatkan estetika produk atau daya tahan. Misalnya, Anda mungkin mengganti bagian plastik yang sering digunakan dengan logam dan bagian logam kecil digunakan dengan plastik. Ini akan membantu Anda memotong biaya sambil tetap mempertahankan kualitas yang ada. Tujuan Anda harus menemukan keseimbangan antara biaya dan kualitas, tergantung pada target pelanggan yang Anda miliki. Materi yang terakhir adalah tips ketika membuat prototipe. Prototyping ide dari awal dapat menjadi kompleks, terutama untuk pembuatan pertama kali. Berikut tips yang akan membantu Anda untuk membuat proses lebih halus. Pertama, membuat daftar prioritas. Hal tersebut dilakukan adalah untuk menjaga keseimbangan biaya dan bahan apabila terkendala. Jadi, yang harus Anda lakukan adalah mengurangi beberapa fitur yang menurut Anda lebih mahal. Oleh karena itu, ketika Anda sedang merancang prototipe pertama, Anda harus memisahkan semua fitur dalam 3 kategori. Perlu atau punya. Yang kedua, baik untuk memiliki. Dan yang ketiga adalah tidak dibutuhkan. Lanjut, yang kedua adalah masuk NDAS atau non-disclosure dan paten berkas. Anda pasti akan beralih ke desainer prototipe, masinis, 3D modeler, dan lain-lain. Untuk apa? Untuk mengembangkan prototipe yang Anda buat. Jika ide Anda adalah inovatif, segera Anda dapat menemukan seorang menjualnya pada AliExpress untuk harga jauh lebih rendah. Bukan jika mereka tidak menyalin ide produk, mereka mungkin menyalin teknik desain atau produksi baru yang dikembangkan untuk melindungi diri Anda dari pencurian kekayaan. Untuk melindungi diri Anda dari pencurian kekayaan intelektual, Anda dapat mengambil langkah-langkah berikut. Pertama, mengajukan paten untuk ide produk dan desain. Dan yang kedua adalah meminta semua pihak ketiga untuk menandatangani perjanjian non-disclosure atau NDAS. Yang ketiga adalah menjaga biaya dalam pikiran dalam merancang. Salah satu tantangan terbesar dalam menciptakan prototipe adalah menyeimbangkan utilitas dan biaya. Anda ingin produk untuk memenuhi fungsi yang dijanjikan, tetapi Anda juga ingin menjualnya dengan harga yang wajar. Produk yang luar biasa bahwa pelanggan Anda tidak mampu membayar biaya pasti akan gagal. Pada setiap tahap dalam proses desain, tanyakan pada diri sendiri 2 pertanyaan. Pertama, merupakan bagian ini diperlukan? Jika iya, apa bahan termurah untuk membuatnya tanpa mengorbankan utilitas? Biaya bahan bervariasi, bahkan di antara bahan dalam kategori yang sama, seperti plastik atau logam. Ingatlah hal ini ketika Anda sedang merancang produk Anda. Yang keempat adalah gunakan teknik manufaktur standar. Alasan lain untuk biaya overruns antara prototipe untuk produk akhir adalah penggunaan teknik manufaktur custom. Pada dasarnya, setiap pabrik yang membangun produk akan menggunakan beberapa proses manufaktur standar industri, seperti injeksi. Jika produk Anda tidak dapat diproduksi menggunakan mereka,
Pabrik harus membuat teknik disesuaikan dan melatih staf untuk menggunakannya. Hal ini dapat menambah secara substansial terhadap biaya produksi, terutama jika Anda manufaktur dalam batch kecil. Yang kelima adalah meminjam ide dari pesaing. Membongkar produk pesaing Anda dapat memberikan pemahaman rinci tentang apa yang bekerja, apa yang tidak ketika membuat suatu produk. Ini bisa menjadi bantuan besar dalam merancang ide Anda sendiri. Oleh karena itu, sebelum Anda memulai membuat prototipe Anda, mengambil dan lihatlah dari dekat produk pesaing Anda, menganalisis bahan mereka, desain dan teknik manufaktur untuk dapat dijadikan sebagai pandangan untuk dapat membuat prototipe pertama Anda. Sekian materi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.